Alhamdulillah kita udah sampai. Ketemu lagi di Brother Band Indonesia Channel. Pagi ini Sunday morning breakfast Brother Band Indonesia ada di Gampung Aceh. Yuk. Kenapa kita di Gampung Aceh? Kita pagi ini pengen mencoba makanan dan minuman khas dari Aceh. Yuk, ikutin. Ya, kebetulan teman-teman kita, Ketua Umum, sama Bro Perdi juga dan teman-teman sudah ada yang datang di sini. Sehat, Bro? Sehat. Alhamdulillah, yuk, Bro Perdi. Oke, kebetulan hari ini ada owner dari Gampung Aceh. Nah, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya. Ditemani nanti sama Bro Diki. Ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol nih, pengen tahu nih masalah Gampung Aceh ini gimana, terus masalah makanannya kayak gimana. Boleh dong kita ngobrol berdua aja. Ayo kita ngobrol dulu. Ayo. Ini anak nih bro, ini anak. Iya. Tapi gue pengen ngobrolnya berdua dulu. Iya. Lu nggak perlu tahu deh. Iya. Di mana nih Om? Di sana silakan. Oke, siap. Nah, kayaknya di sini nih enak nih kita Oke, ngobrol nih berdua nih. Siap. Abang di mana? Di sini. Aku di sini aja. Ayo, oke. Oke, siap. Waduh. Nah, Om, Ya, banyak informasi yang harus saya kasih tahu bahwa di Bandung ini ada Gampung Aceh baru. jadi yang pertama saya ingin menyampaikan ke teman-teman. Jadi Gampung Aceh ini sebenarnya pindahan dari Gampung Aceh Dago, Kang. Gampung Aceh Ciamplas ini. Nah, sebelumnya di Dago dia. Ya, oke. Jadi kita buka di Dago depan Luxton itu tahun 2005. Ya. Jadi kafe ini kalau menurut saya ya salah satu kafe Aceh yang cukup lama hadir di Bandung lah. Ya. Jadi kita 2005 itu hadir sudah dalam bentuk kafe. Oh. Bukan warung kopi lah, kafe Ya, ya. udah bentuk kafe. Nah, jadi 2005 di Bandung. Di Bandung. Ya. Tepatnya di Dago dulu, Ya. depan Luxton. Ya. Jadi sekian lama berjalan, itu kira-kira 7 tahun yang lalu kita tutup di Dago. Jadi setelah itu kita pikir pingin nyari nuansa kopi Aceh di Bandung ini susah. Ya. Karena kalau di banyak tempat warung-warung kopi. Aceh kan, Tuh. cuma kalau blended antara cafe resto itu hampir nggak ada. Ya. oke. Jadi setelah Kampung Aceh Dago itu tutup, mulai terasa ini teman-teman Kehilangan saya lah gitu ya pribadi tempatnya, kehilangan ya. ini ya. Mana ini tempat ngopi yang kira-kira ini bisa merepresentatifkan nuansa seperti kita ngopi di Ya, Aceh. ya, kan gitu ya. ya. Komplit, Ah. ada makanan Ya. dengan minuman yang baru. Jadi yang terkesan kita duduk di sini tuh bahwa kita tuh ada di Aceh lah. rasanya gitu udah di ya. Aceh nih. Betul. Itu Kang, itu Ya. pertama. Awal kami punya ide untuk membangun kembali. Jadi tepat 5 bulan yang lalu, saya dan teman-teman beberapa orang tim yang dari Dago, Cafe Kampung Aceh Dago, mencoba cari lahan. Jadi alhamdulillah terakhir kita dapat lahan di bekas Ekstran. Di mana tuh? Ini- Bekas ekstra. Oh, ini Ini bekas iya, Ekstran iya, dulu. dulunya Ya, Ekstran, iya. jadi kita dapat lahan Ciamplas nomor 50. Cuma semangat kami bangun kafe ini itu harus merepresentatif nuansa kafe Dago. Betul. Nah, jadi kalau akan lihat kafe Kampung Aceh Ciamplas
ini warnanya masih sama, Betul. kira-kira gitu ya. Iya, iya. Habis itu juga sistemnya juga pelayanan sama, kita kafenya terbuka. Menunya sama berarti? Ah, menunya yang saya mau ceritakan. Nah, oke. jadi kan dulu Kampung Aceh 2005 ini dulu itu kan masih sifatnya kan kalau istilahnya kita itu memang murni model penyajian kopi itu masih seperti yang ada di Aceh, kopi saring istilahnya ya. Jadi kalau Akang ke Aceh itu ngelihat kopi saring di mana-mana itu wah, udahlah nuansa kan, kopi tarik, teh tarik, kopi saring kira-kira gitu. Nah, jadi kemarin saya dan teman-teman mencoba mengimprove Kang. Jadi sekarang ini kalau pasar ini kan harus terkombinasi lah kira-kira gitu ya. Betul. Ada pasar ya memang ini khasnya Kampung Aceh kita pertahankan. Kopi yang tradisional juga kita pertahankan, tapi kita improve. Jadi sekarang ini di Kampung Aceh sudah ada kopi mesin. Oh jadi maksudnya untuk mengakomodir anak-anak muda nih, anak-anak muda pasar mahasiswa, pasar ya milenial lah kira-kira ya. Kalau yang kolonial pasti sebelah sini. Betul. Kalau yang milenial Gen itu Z, masalah. orang nyebutnya Gen Z, Om. Gen Z. Kalau milenial itu Gen Z. Gen Z. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi kalau dulu waktu di Dago, Kang, kita kan murni yang kita siapkan kopi itu kan kopi gayo lah dari bermacam-macam varian. Jadi ternyata di Aceh ini, Kang, kopi ini memang sudah bagian dari budaya orang Aceh. Gitu ya. Sehingga jenis kopi di Aceh itu banyak sekali. Banyak. Jadi kalau Akang ke Aceh itu baru tahu kan, oh iya nih, ternyata di Aceh itu nggak hanya kopi, jenis nggak satu jenis kopi, variannya kopi hitam atau kopi susu misalnya gitu. Enggak, variannya nggak hanya gayo gitu loh. Oh iya, jadi di Kampung Aceh kita coba angkat jenis-jenis kopi lain yang rasanya nggak kalah. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau di Aceh itu hanya ada kopi gayo, di sini ya Kampung Aceh lama maksudnya ada kopi gayo. Di sini kita coba angkat lagi ada varian jenis kopi Tangse dan Lamno. Iya, itu yang kemarin gua coba itu ya. Itu yang Tangse. akan lihat kan. Jadi kalau mau coba kopi Tangse, kopi Lamno dari bermacam varian, Kang. Itu ada di Kampung Aceh. Dan rasanya nggak kalah. Tapi kemarin waktu saya nyobain nih, Om, waktu saya nyobain waktu kemarin kita kesini nih, kan ada kopi itu ada dua tuh. Kopi apa sama kopi apa lah, gua nggak tahu gitu. Tapi efeknya beda. Misalnya saya pesan kopi yang Tangse kalau nggak salah itu ya. Tangse atau apa yang jadi agak ngantuk tuh. agak ngantuk gitu. Tapi pas beda sama teman saya yang mau minum kopi Lamno. Dia atau gayo ya. Dia lebih strong gitu. Jadi memang itu Kang. ada perbedaannya gitu. Jadi sebenarnya kopi, kalau kebetulan saya keluarga besar di Aceh juga, ya istilahnya kita menggeluti usaha kopi dari orang tua lah kan. Jadi kopi ini sebenarnya sangat tergantung dari di mana tempat ditanam. Jadi kontur tanah yang tempat dia hidup. Ini jangan jauh lah ya. Kalau di Jawa Barat ya, Kang. Akang kan sering dengar mangga, gincu, Indramayu. Betul. Ya kan? Betul. Akang masih saya pernah di sana. Jadi begitu saya makan, rasanya ini. Tapi jenis yang sama ditanam di Majalengka. Hasilnya beda. Kalaupun orang bilang ini anggap enak, aja bibitnya sama. Iya, sama. Diambil dari dicangkok lah ya. Tanam sebelah. Ini contoh misalnya satu. Kopi gayo sebenarnya di Bandung sudah hadir. Itu Pengalengan itu gayo Pengalengan tuh bibitnya dari gayo. Nggak bisa dibohongin. Tapi itu di Bandung itu Jawa Barat itu banyak banget varian kopinya, no? Banyak, benar. Banyak. Makanya kalau kita bicara gayo, bicara Tangse, bicara Lamno, ini 3 yang ada varian di Kampung Aceh ya. Ini kan sebenarnya kita bicara kabupaten atau daerah. Ya.
sama-sama robusta atau arabica, Ya. tapi ditanam di tempat yang berbeda, Iya, betul. hasilnya akan beda. Oke. Nah, itu yang membuat nih. Dulu teman-teman pernah ngomong dengan saya, Bang, buka kopi sekarang Kampung Aceh yang apa istilahnya mewakili representatif nasional lah. Saya bilang ke teman-teman, saya bukan nggak buka, tapi saya yakin, saya bilang gitu, dengan apa namanya varian kopi yang ada di Aceh aja, itu udah cukup banyak. Cukup banyak. Dan itu juga kalau kita manage dengan baik, ya kan, menyajikan dengan baik, luar biasa. Betul. Luar biasa, Kang. Betul. Jadi ini yang membuat terakhir Kampung Aceh di Dago dengan Kampung Aceh Ciamplas ini kita improve. Ya. Jadi mulai kita improve nih. Kalau dulu mainnya kita di Gayo saja. Sekarang enggak. Ada tangse, ada lamno, ada penyajian secara manual, kopi saring, ada yang kita pakai mesin. Mesin juga kita buat varian yang banyak. Sekarang ini Om, kira-kiranya Om mau nyuruh saya nyobain kopi apa nih? Nah, karena kita pas lagi posisi ini ya, Hah? pingin melihat penyajian kopi. Betul. Saya pingin tunjukin dulu yang kopi saring. Kita Oke, buat. boleh. Ya. Boleh. Pen. Minta kopi saring 2. Oke. Ini dia nih. Panggil suruh buat kopi tarik 1. Oh, ada kopi tarik ya? Ada, makanya ini kopi tarik memang ini favoritnya juga di sini, Oh Kang. gitu. Oke, boleh. Nah, kalau ini namanya Nah, ini namanya kopi saring. kopi Jadi saring. kopi saring ini kopi ini sebenarnya perpaduan dari kopi yang ada di Banda Aceh Hah? dengan yang di Biren. Jadi lamno kita kawinkan dengan gayo ini. Lamno dengan Gayo. Oke. Kita mix. Oke. Cuma variannya dia nggak kita brew. Cuma langsung diseduhkan dengan disaring. Oke. Kira-kira Coba gitu, Om Kang. ya. Ya, silakan, Coba, Om, Kang. ya. Kalau mau pakai gula barangkali, Kang? Iya. Ini saring. Brothers and sister, buat kalian yang ada di Bandung nih khususnya nih, kalian harus nyoba, harus. Tapi ini ngomong-ngomong nih Om, sebelum tadi ke makanan, memang Om Faisal ini penggemar kopi asalnya atau hanya Iya. pengen menyediakan aja buat teman-teman penggemar kopi nih, gue sediain tempat nih, gue Iya. sediain varian kopinya, Iya. kalian mau pilih yang mana silakan, semuanya enak gitu tanggung misalnya Iya. gitu. Apa emang Om suka juga kopi? Jadi gini, sebenarnya saya keluarga besar dari mulai kakek saya itu pengusaha kopi. Jadi istilahnya sekarang ini memang saya bekerja di apa namanya di Kementerian BUMN lah, kira-kira gitu ya. Iya, berarti Cuma kan nggak jiwa nyambung dong. saya ini Nggak masih nyambung sama kopi dari pekerjaannya Om Faisal ini kan? Cuma jiwa di hati ini Hah? karena memang lingkungan dibesarkan dengan orang Betul. tua pengusaha kopi. Mau tidak mau Mau kan? tidak mau tahu jadi pasti akhirnya. Betul. enggak, hatinya setengahnya ada di Oh iya ini, iya Kang. iya. Jadi makanya ini kopi juga apa namanya dari kecil ini sudah kita apa namanya ya kita Ya rasain. maksudnya Om Faisal nggak perlu diajarin juga karena melihat kan, jadi pada akhirnya tahu gitu saya kan. otodidak kalau di kopi. Iya, iya. Enggak seperti orang bisa belajar enggak. Jadi saya otodidak. Saya apa namanya? Lihat dari orang tua, dari kakek dulu kan. Sehingga mau tidak mau kalau otodidak kan alami gitu kan. Betul, betul. Memang ini sangat luar biasa sekali. Kalau saya bilang sangat luar biasa sekali karena apalagi kalian biasanya kan gini. Di mana bumi dipijak, di situ kopi diseduh. Jadi kalau kalian memijak Kampung Aceh, please pesanlah kopi. Tapi kopi gayo tadi saya udah nyoba tadi Om, Iya. kopi gayonya. Kopi saring juga asik nih Om. Di Kampung Aceh itu khusus untuk hari weekend ya, kan? Itu sengaja itu kita siapin varian-varian untuk sarapan pagi yang Ya. apa namanya? Yang lebih banyak lah kira gitu. Ya. Jadi kalau biasanya itu Kakang lihat ini ada timpan setiap Sabtu Minggu tuh ada. Tapi khusus hari-hari libur ataupun hari-hari apa namanya Hari-hari besar. Hah? kita menyiapkan makanan khusus. Ada lontong Medan, Oh. ada ketan Srikaya, ada Nah, ini makanan
welcome food. Welcome snack ya. Ya. Welcome snack. Jadi pas tadi saya datang ke sini di meja itu ada Sudah ada ini, timpan. Apa namanya? Timpan. Timpan. Ya. Itu jadi kayak dalamnya ada sarikaya gitu Serikaya. ya. Jadi timpan ini sebenarnya makanan khas Aceh banget lah kira-kira gitu ya. Ya. Jadi memang ini dibuat dari beras ketan, Kang. Beras ketan, dia dicampur pisang. Ya. Nah, nanti ditaruh di daun, ya kan? Setelah itu di atasnya dilapisi serikaya, ditutup, dikukus. Oke. Jadi timpan ini memang Iya, enak tadi. makanan Nyoba. khas banget nih. Hanya di weekend kalian bisa mendapatkan welcome snack, welcome food. Mau ngopi-ngopi santai, ngopi-ngopi ganteng, bisa datang ke Kampung Aceh, Jalan Ciamplas nomor 50. Harapannya Om? Ya, jadi pertama memang lahirnya Kampung Aceh ini di Bandung. Yang pertama kita pingin kafe Kampung Aceh ini menjadi representatif kuliner Aceh di Bandung. Itu harapan kami pertama. Makanya memang dari sisi rasa, Kang, dari sisi penyajian, itu semuanya kita representatif dari sana. Jadi nggak kita nggak kita mix atau apa nggak. Flat. Inilah. Yang kedua memang saya juga punya suatu harapan bahwa suatu saat nanti kalau kita lihat mie Aceh itu kan sudah kayak siapa aja udah ini. Tapi di Aceh itu sebenarnya banyak makanan yang lebih enak dari mie. Yang teman-teman di luar Aceh ini barangkali belum coba gitu loh. Nah, makanya di Kampung Aceh kita siapin. Jadi kalau di sini misalnya ada ketan durian, kita ada di sini. Di sini ada masak kurma, ada di sini. Di sini ada lontong Medan, ada di sini. Banyak kan? Jadi memang kita coba improve juga makanan di sini itu lebih kekinian misalnya. Contoh misalnya kalau di tempat biasanya di kampung-kampung Aceh di kafe-kafe Aceh lain itu cane pakai susu. Di sini ada cane pakai serikaya kayak kemarin. Ya, ada cane pakai green tea. Macam-macam lah. Jadi intinya kita coba. Tujuannya apa? Supaya mungkin terutama warga teman-teman yang ada di Bandung keluarga saya juga di rumah orang Sunda. Jadi pingin kita menyajikan makanan-makanan Aceh itu ternyata variannya itu enak-enak banyak. Betul. Berarti betul atau salah nih? Kalau saya menyimpulkan seperti ini, Om. Jadi buat kalian kalau menginginkan makanan khas Aceh nggak perlu jauh-jauh untuk saat ini. Jadi cukup datang ke Kampung Aceh. Itu udah rasanya udah Aceh banget gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen mie Aceh yang rasanya menyunda ya di tempat lain gitu kan. Tapi kalau mie Aceh yang benar-benar Aceh ya Kampung Aceh dong tempatnya. Iya, benar. Jadi itu memang harapan kita. Dan saya lihat juga kan dari mulai di Dago sampai sekarang. Yang pertama Kampung Aceh ini satu lagi, Kang. Ini viewer yang kita pakai tim Kampung Aceh ini adalah tim yang pernah terlibat di Kampung Aceh Dago. Oh, termasuk si barista-baristanya juga? Semua. Karena kenapa? Karena kita pingin menyajikan itu fashionnya ataupun karakternya Kampung Aceh itu muncul. Jadi kalau Akang pergi makan mie di Dago dulu, kadang-kadang dengan pindah ke Ciamplas ini kan, loh kok beda? Nah, kan gini. Nah, ini enggak. Sama ya? Karena sampai yang buat mie pun itu sama. Tapi 7 tahun udah lupa rasanya, Om. 7 tahun yang lalu kita di Dago. Makanya dicoba lagi ini. Makanya coba lagi. Oke lah. Siap, Om. Terima kasih banyak. Terima kasih nih buat teman-teman. Pengen mencoba semua nanti makanan-makanan apa nih Insya Allah, yang saya belum pernah. Gitu. Baiklah. Nah, ngobrol-ngobrol sama Om Faisalnya udah beres nih. Sekarang waktunya saya untuk menikmati semua sajian-sajian yang Om Faisal sediakan karena spesial ya. Oke, ketemu lagi di konten berikutnya.